색깔은 black 시커멓게 타버려 just like that 틈만 남은 유리를 깨부수고 피가 난 손을 보고 난 왜 이럴까 왜 내 미소는 빛나는 거 하지만 말투는 들썩하고 갈수록 날 너무 담아가 가끔씩은 감아가디 쫓는 것 같아 no 사랑의 운명은 분명해진 희망은 실망과 절망의 부모 어느새 내 얼굴에 드리워진 그림자가 너란 빛에서 생긴 건 몰랐을까 너와 내 사이에 시간은 멈춘 지 오래 언제나 고통의 원인은 nowhere 하기에 나도 날 모르는데 네가 날 알아주길 바라는 것 그 자체가 사람들은 다 애써오지 진실을 숨긴 채. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum, shalom, mujajwa, horas, salam sejahtera untuk kita semua yang menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Noveria Brutarigan dengan NPM 2109200002 dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komposisi pada mata kuliah morfologi yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Memahami proses komposisi. Yang akan saya bahas adalah pengertian kata majemuk, proses pemajemukan kata, dan kata gabungan. Yang pertama adalah pengertian kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Kata ini berbeda pula dengan prasa sehingga harus benar-benar diperhatikan. Apa bedanya kata majemuk dan prasa? Pada gabungan kata dalam bentuk prasa, kita dapat mengenali dari posisi satu kata dengan kata lain yang berbeda. Satu kata merupakan inti dan kata lainnya berfungsi menjelaskan atau menerangkan kata intinya. Ciri-ciri kata majemuk. Salah satu ciri kata majemuk yang paling mudah ditemui adalah tiap kata dasar yang membentuknya memiliki kedudukan sama. Tidak ada bentuk inti ataupun yang sifatnya menjelaskan atau dijelaskan. Kata ini menghasilkan makna baru dari gabungan dua kata dasar tersebut. Ciri-ciri kata majemuk yang pertama adalah cirinya tidak bisa disisip. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Jadi, untuk membedakan dengan prasa, cobalah untuk membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentukannya dan lihat seperti apa maknanya. Ketika gabungan kata dapat dipisah tanpa mengubah makna, artinya gabungan kata tersebut adalah prasa. Akan tetapi, jika gabungan kata tersebut berubah maknanya, berarti merupakan kata majemuk. Contoh, kacamata tidak bisa disisip menjadi kaca pada mata atau kaca dari mata. Berarti ini adalah kata majemuk. Sedangkan sakit mata bisa disisip menjadi sakit di mata atau sakit pada mata. Berarti ini adalah prasa. Ciri yang kedua adalah tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberi imbuhan harus disertai gabungan kata sehingga memiliki makna. Berbeda dengan prasa yang bisa diperluas dengan penambahan afiks di suatu kata saja. Contoh, kata majemuk kereta api. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi perkereta api atau kereta apian. Apabila
harus memakai imbuhan, imbuhan harus diletakkan di awal dan akhir untuk menghapit kedua kata pembentukannya sehingga menjadi perkeretaapian. Ciri yang ketiga adalah posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Artinya, posisi dari kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jadi ditukar maka akan hilang atau berubah. Contoh, kata majemuk, angkat kaki, maknanya pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena makna akan berubah atau menjadi tidak jelas. Pada kata buah tangan bermakna oleh-oleh juga tidak bisa ditukar menjadi tangan buah karena maknanya jadi tidak jelas. Ciri yang keempat adalah tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makan hati atau makan itu hati. Contoh bentuk mata sapi yang berarti telur goreng tanpa dihancurkan. Karena tidak bisa disela dengan unsur lain, sebuah kata majemuk. Sebaliknya, contoh mata guru berarti mata kepunyaan guru karena dapat disela, misalnya menjadi mata guru adalah sebuah prasa. Apa yang dimaksud dengan pemajemukan? Komposisi atau pemajemukan adalah proses morfologi atau proses pembentukan kata melalui penggabungan dua morfem yang membentuk satu kesatuan. Hasil dari proses morfologi ini adalah kata majemuk. Bagan arus komposisi atau pemajemukan adalah morfem ditambah morfem menjadi komposisi atau kata majemuk. Berdasarkan bagan arus di atas, bahwa kata majemuk harus selalu terdiri atas dua unsur. Dua unsur pembentukannya itu merupakan satu kesatuan. Ciri-ciri bentuk majemuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan unsur-unsur pembentukannya rapat atau sudah menjadi satu senyawa. Yang kedua, hubungan unsur-unsur pembentukannya tidak dapat dipertukarkan. Yang ketiga, salah satu atau semua unsurnya adalah pokok kata. Contoh bentuk majemuk dalam bahasa Indonesia: mata ditambah gelap menjadi mata gelap, kursi ditambah goyang menjadi kursi goyang, kamar ditambah mandi menjadi kamar mandi, mata ditambah uang menjadi mata uang, daun tambah pintu menjadi daun pintu, bola tambah lampu menjadi bola lampu, timbangan tambah anak menjadi timbangan anak. Pengertian kata gabungan. Kata gabungan atau gabungan kata merupakan kata majemuk yang terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Berdasarkan pengertian secara umum, kata gabungan adalah penyusun dari kata berbeda yang umumnya terdiri dari dua kata sesuai dengan kaidah yang diatur di dalamnya pada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan PUPI, kata gabung bisa ditulis terpisah atau bersambung. Bahkan kata gabung ini juga bisa berbentuk penulisan kata gabungan yang harus diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah persepsi. Dari gabungan kata itulah kata gabungan nantinya akan membentuk suatu makna baru. Kata gabung juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awal dan beri akhiran. Oleh sebab itu, hampir seluruh bentuk kata gabung memiliki awalan dan akhiran, dan beberapa penulisannya juga diberi tanda hubung. Kata gabungan selain dapat membentuk makna baru, juga dapat membentuk kata majemuk dan prasa. Kata gabungan merupakan gabungan kata yang membentuk kata yang meliputi gabungan kata.
dengan bentuk terikat dan kata dasar, misalnya kata pra ditambah sejarah menjadi prasejarah. 5. Tata cara penulisan gabungan. Yang pertama adalah gabungan kata yang terdiri dari kata majemuk atau istilah khusus harus dipisah. Yang kedua adalah gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi wajib ditulis dengan tanda penghubung. Yang ketiga adalah gabungan kata ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan pada awalan atau akhiran kata. Yang keempat adalah gabungan kata ditulis secara serangkai jika imbuhan yang dibumbukan adalah awalan sekaligus akhiran atau konfiks. Dan yang kelima adalah gabungan kata yang sudah padu mesti ditulis secara rangkai. Demikian hasil dari presentasi saya. Jika ada sanggahan ataupun pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah, 모든 남자들이 날 매일 check out 대부분이 날 가질 수 있다 착각 절대 많은 건 원치 않아 맘을 원해 난 넌 심장을 도려내 보여봐 아주 씩씩하게 때로 씩씩하게 so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해 나지막히 불러줘 내 귓가에 도는 휘파람 소동 이대로 지나치지 마